Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Pada kesempatan kali ini, kita bakal bahas tentang kepemimpinan dan pengambilan keputusan dalam dunia kerja. Kita akan jelajahi berbagai teori, gaya, dan strategi yang bisa bikin kita jadi pemimpin yang inspiratif dalam pengambilan keputusan yang cerdas di tempat kerja. Pernah gak sih kalian bertanya-tanya, kenapa ada pemimpin yang bisa bikin orang lain bersemangat dan ada juga yang kayaknya agak kaku? Atau kenapa ada tim yang bisa ambil keputusan dengan cepat sementara yang lain malah kebingungan? Yuk, kita simak bareng-bareng materi seru ini. Siapa tahu ada tips dan trik yang bisa kita terapkan langsung di tempat kerja. Ayo kita mulai perjalanan kita dalam memahami pentingnya kepemimpinan dan seni pengambilan keputusan. Yuk. Teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan mengkaji berbagai pendekatan dalam menjelaskan apa yang membuat seorang pemimpin efektif. Ini termasuk teori kepemimpinan transaksional, transformasional, situasional, dan kontingensi. Dan adapun kepemimpinan transaksional, nah ini berfokus pada pertukaran antara pemimpin dan anggota tim, di mana pemimpin memberikan insentif bagi kinerja yang baik. Dan adapun kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional ini melibatkan pengaruh pemimpin yang menginspirasi dan memotivasi anggota tim untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Kemudian yang selanjutnya, gaya kepemimpinan. Nah, terdapat berbagai gaya kepemimpinan, termasuk yang pertama adalah otoriter. Kemudian yang kedua, demokratis, dan yang terakhir, laissez-faire. Gaya kepemimpinan otoriter melibatkan pengambilan keputusan tunggal oleh pemimpin saja, tanpa melibatkan anggota tim. Kemudian gaya yang kedua, gaya kepemimpinan demokratis. Nah, ini melibatkan partisipasi anggota tim dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang terakhir, gaya kepemimpinan laissez-faire. Nah, gaya kepemimpinan laissez-faire melibatkan pemberian otonomi penuh kepada anggota tim dalam pengambilan keputusan tanpa melibatkan pemimpin. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, bahasan yang ketiga adalah tentang pengambilan keputusan antara individu dan kelompok. Nah, yang pertama, pengambilan keputusan individu itu terkait dengan proses di mana seorang individu memilih satu dari beberapa alternatif dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua, pengambilan keputusan kelompok. Nah, ini pengambilan keputusan kelompok itu melibatkan interaksi antara anggota tim dalam mencapai keputusan bersama. Ini melibatkan tahapan identifikasi masalah, pengumpulan informasi, evaluasi alternatif, pemilihan alternatif, dan implementasi keputusan. Dalam konteks organisasi, pemimpin berperan penting dalam mengarahkan anggota tim untuk mencapai tujuan organisasi. Gaya kepemimpinan yang tepat dan kemampuan dalam pengambilan keputusan itu dapat mempengaruhi kinerja dan efektivitas organisasi secara keseluruhan. Nah, itulah tadi perjalanan kita hari ini. Kita sudah bahas banyak soal kepemimpinan dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Dari teori-teori yang mendasarinya sampai gaya-gaya kepemimpinan yang bisa kita terapkan di dunia kerja. Penting banget kan punya pemimpin yang bisa menginspirasi dan membimbing tim dengan baik. Selain itu, kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat juga jadi kunci sukses dalam mencapai tujuan organisasi. Semoga presentasi ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa terus kembangkan diri dalam hal kepemimpinan dan pengambilan keputusan, karena hal ini nggak cuma berpengaruh buat kesuksesan organisasi, tapi juga buat kita pribadi. Terima kasih sudah ikut serta dan berpartisipasi dalam presentasi ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat besar buat kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.